Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Hanifah dengan NIM C0D0238. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dan pengendalian atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurang penghasilan bruto. Foreign Exchange Laws. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1E berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk kerugian selisih kurs mata uang asing. Wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan pertama, kurs tetap atau kurs histori. Pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut. Yang kedua, kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Capital expenditure dan revenue expenditure. Secara akuntansi, pengeluaran terkait dengan perolehan aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh suatu aset atau untuk menambah nilai ekonomis aset tersebut di masa yang akan datang. Perlakuan akuntansinya adalah dengan mengkapitalisasikan besar biaya yang dikeluarkan sebagai aset. Revenue expenditure merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan pada periode di mana pengeluaran dan beban tersebut terjadi. Masa manfaatnya hanya satu periode saja. Perlakuan akuntansinya adalah dengan mencatat biaya yang dikeluarkan sebagai beban. Pemilihan metode persediaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat 6 berbunyi, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan tetapi dibatasi, yaitu persediaan hanya boleh dihitung dengan metode FIFO atau mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama atau rata-rata. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu metode di atas dalam menilai persediaannya, wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya. Harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaannya diperoleh pertama. Pajak tidak mempunyai metode sendiri untuk menghitung persediaan. Pajak mengikuti akuntansi telah memilih salah satu metode di atas dalam menilai persediaannya, wajib pajak tersebut harus konsisten dengan pilihannya. Pemilihan metode penyusutan. Masa manfaat dan tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan kelompok aktiva tetap, bukan bangunan dan aktiva tetap. Bangunan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK 03/2009 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. Menyiasati SE 46/PJ 4/1995 SE 46/PJ 4/1995 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya. Menurut peraturan ini, besarnya bunga
Pinjaman yang boleh dibebankan oleh wajib pajak adalah 1. Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito, berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata yang ditetapkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman yang boleh dibebankan hanya sebesar bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito. Cadangan kerugian piutang tak tertagih pasal 9 ayat 1E Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto kecuali 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi serta cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa. Biaya entertainment. Biaya entertainment merupakan salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk dapat membebankannya, wajib pajak harus membuat daftar nominatif seperti yang dilampirkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE strip 27-PJ-22-1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Dalam hal manajemen pajak, wajib pajak harus membuat daftar ini agar seluruh biaya entertainment yang berhubungan dengan usaha dapat dibedakan. Persyaratan-persyaratan beban promosi sesuai peraturan. Perpajakan biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.03/2010. Besarnya biaya promosi yang boleh dibebankan merupakan akumulasi dari jumlah. Yang pertama, biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya. 2. Biaya pameran produk. 3. Biaya pengenalan produk baru dan atau 4. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Dalam menguji kebenaran beban pokok penjualan, pemeriksa dapat melakukan teknik pengujian keterkaitan, yaitu pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. Adapun pos yang berkaitan dalam rangka pengujian keterkaitan untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan antara lain: yang pertama, pembelian, pelunasan utang usaha-usaha, barang masuk atau keluar, mutasi persediaan. Pengujian keterkaitan berhubungan dengan beban pokok penjualan. Pertama, pengujian harus barang, yaitu untuk memastikan kebenaran semua unit barang yang keluar ataupun masuk ke gudang dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti pemakaian sendiri, barang rusak, sampel, pemberian cuma-cuma, retur pembelian, barang dalam pengirim, dan lainnya. 2. Formula. HPP sama dengan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurang saldo akhir persediaan. Pengujian arus utang yaitu untuk memastikan pembelian barang secara kredit. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.